Saudara, kami lanjutkan bagaimana kemudian persiapan pemerintah dan stakeholder untuk arus mudik arus balik Lebaran kali ini yang akan normal pasca pandemi COVID-19. Masih bersama H.A. Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Joko Setiowarjono, pengamat transportasi, serta Pak Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan. Mas Joko, kali ini agak jarang terjadi Lebaran jatuh Sabtu Minggu, sehingga kemudian dalam bayangan saya pemerintah sebetulnya bisa mengatur sebaik mungkin upaya untuk memecah arus mudik dan arus balik tidak terjadi pada sebutlah 2 hari terakhir menjelang Lebaran begitu. Nah, upaya-upaya seperti ini pemerintah sih sudah memutuskan bahwa cuti bersama tanggal 19 dimulainya sampai nanti tanggal 26. Tetapi pasca sesudah Lebaran itu sebetulnya saya meyakini itu akan jadi ini mungkin weekend terpanjang yang kita miliki dalam tahun ini. Mas Joko, bagaimana kemudian kita memanfaatkan ini agar arus mudik, arus balik bisa terpecah, begitu bahasa saya. Mas Joko? Gini, jadi ini dilakukan dua pengelolaannya. Ya. Kita bicara manajemen waktu dan manajemen ruang, kapasitas ya. Kalau manajemen kapasitas, kalau di Jawa agak susah. Ya, jelas jaringan jalan dibuat itu ya kondisi normal. Tidak mungkin negara membuat untuk mudik aja cuman katakanlah 2 minggu. Ya, rugi lah gitu ya. Tapi untuk manajemen kapasitas sudah dilakukan untuk penyeberangan. Tadi memecah tadi ya. Betul. Ada pelabuhan Ciwandan digunakan. Nah, sekarang kita gunakan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini sebenarnya pada saat arus balik tahun 2022 sudah dilakukan. Ya, ketika itu ada kebijakan diperpanjang. Masuknya, kemudian anak sekolah juga diperpanjang. Ya, ada online lah gitu. Nah, ini ketika arus balik 2022 itu ternyata bisa mulus. Nah, saya kira tahun 2023 ini sudah ada perpanjangan waktu untuk cuti Lebaran dari 21 yang rencana peaknya, tapi dimundurkan menjadi tanggal 19. Ya, mudah-mudahan swasta biasanya itu lebih mundur lagi. Tahun lalu swasta itu yang jasa dia mereka sudah mungkin hari Senin tuh hari saya tahu tanggal 15, tanggal 13 sudah 14 sudah libur mereka. Mereka sudah bergerak sebagian. Nah, tahun lalu juga seperti itu. Ya, swasta yang bidang jasa. Jadi mereka sudah bisa bekerja dari rumah. Terapan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti diikuti juga oleh bagaimana anak sekolah gitu kan. Anak sekolah kuliah juga harusnya bersamaan. Kalau bisa ya sebenarnya mereka sudah libur. Orang tuanya cuti tapi anaknya masih sekolah juga susah gitu kan ya. Nah, ini harus barengan. Jadi manajemen waktu dan manajemen kapasitasnya sudah harus dilakukan. Gitu. Oke, mudah-mudahan. Kalau Pak Bakri kemarin berkaitan dengan upaya-upaya ini di Komisi 5, manajemen waktu ini juga penting masalahnya. Sedemikian rupa ada perhatian berkaitan ini, artinya gini Pak, kalau ASN itu kan pasti bisa sedikit dipaksa untuk tanggal 19 benar ya cuti, sehingga kemudian udah pada mudik lah begini, dan nanti kembalinya juga bisa diatur dari tanggal masuk, dan rata-rata tuh sebutlah 90% cukup disiplin. Nah, bagaimana mengatur di luar ini sehingga masyarakat nih imbauan sih terus, upaya-upaya manajemen waktu ini juga mudah-mudahan bisa dimengerti betapa pentingnya ini untuk mengatur supaya enggak semuanya kembali pada hari yang sama sedemikian rupa. Nah, ini kemarin ada perhatian berkaitan dengan upaya manajemen waktu ini, Pak Bakri? Ya, saya pikir Mas, manajemen waktu ini memang sangat diperlukan ya. Setiap rekayasa lalu lintas dan setiap kita rapat dalam rangka mengantisipasi mudik Lebaran ini selalu ada itu manajemen itu Mas. Apalagi yang ini cukup lama ya, kita tahu bahwa libur kali ini cukup lama, oleh sebab itu pemerintah sambil menunggu waktu ini pemerintah perlu juga memikirkan, karena memang mengatur manusia ini susah mah, bukan kendaraan. Kalau kendaraan bisa dipasang pelang stop ya, tapi kalau manusia kan kalau nggak bisa dia mundur, dia cari jalan lain. Oleh sebab itu ketegasan daripada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan terutama Kakor Lantas itu harus betul-betul bisa melihat situasi kondisi. Dan saya juga berharap
kepada pemerintah, terutama TV-TV dan radio-radio swasta, termasuk juga mungkin Kompas TV yang menjadi TV cukup bagus ini, perlu menyampaikan secara detail, secara singkat bahwa jam sekian hari ini, waktu ini, situasi kondisi lalu lintas begini. Karena kalau kita himbau begitu aja Mas, setiap bahwa udah ada pengumuman bahwa tanggal sekian itu boleh jalan, tanggal sekian nggak boleh, itu pelaksanaannya nanti susah Mas ini. Nah, oleh sebab itu perlu pemberitahuan itu setiap saat. Oleh sebab itu sosialisasi mengenai informasi rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas ini, dan termasuk juga waktu, nah ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Saya pikir insya Allah mudah-mudahan, dan perlakuan daripada Kakor Lantas di lapangan yang kita tahu, kemarin kita rapat juga meminta kepada Kakor Lantas melalui Dirlantasnya di seluruh Indonesia betul-betul menegakkan aturan tegas, ya. Tegas artinya humanis, ya. Tidak sedikit harus bagaimana menyapa sehingga orang pun mudik lebaran bisa tenang, tidak dengan cara-cara apa sehingga nanti takutnya belum sampai mereka, ya kita takut terjadi sesuatu apa. Saya pikir setiap mudik itu harus dilaksanakan manajemen itu, Mas. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti Kompas TV juga turun ke jalan dan terus memberikan informasi. Nah, saya yakin kalau Kompas TV sudah sering sepertinya. Betul, ya. Pak Hendro, bayangan saya gitu, ini panjang nih setelah Lebaran. Arus mudiknya saya khawatir malah nanti baru terjadi di weekend berikutnya 29-30, apalagi hari Seninnya tanggal 1 Mei masih tanggal merah gitu. Jangan-jangan orang berkumpul di sana gitu. Nah, situasi-situasi analisa seperti ini bagaimana kemudian agar long weekend itu sebetulnya bisa digunakan sedemikian rupa sehingga orang tidak kemudian melakukan arus mudiknya di weekend setelah Lebaran nanti. Apa tuh antisipasinya, Pak Hendro? Terima kasih Mas Bayu. Memang kita sudah mengantisipasi untuk prediksi puncak arus balik, yaitu ada dua, tanggal 24-25 dan tanggal 29-30. Dan konsep untuk pengamanan arus balik itu sama. Dua prediksi itu, prediksi yang pertama dan prediksi yang kedua. Kami juga menghimbau bagi pemudik itu juga bisa mengatur waktu kepulangannya. Dia bisa membaca dan melihat website atau aplikasinya dari Kementerian Perhubungan. Jadi kalau Pak Hendro bilang kemungkinan pertama 24, 25 dan 29, 30, pagi ini kita imbau hindari tanggal-tanggal tersebut, dicari di tengah-tengahnya, kira-kira gitu ya Pak Hendro, sehingga kemudian bisa terpecah ya. Ya, kalau liburnya kan 24, 25 masih libur, 29, 30 libur, 26, 27, 28 kan sudah masuk kerja gitu. Jadi mungkin kebijakan kita begini, kita sudah mengatur tentang libur bersama, mundur 1 hari. Itu salah satunya adalah untuk mengatur. Tapi kembali lagi kepada pemilik tenaga kerja. Kalau misalnya tanggal 19 sudah dinyatakan libur, harapannya tentunya THR itu kalau memang itu ya tanggal 14, 17 sudah selesai. Jadi lebih awal dia bisa pulang. Kembalinya juga gitu. Kan begitu. Kalau kita sudah mengatur tanggal, tapi orang yang memiliki tenaga kerja untuk mudik tidak mengatur waktunya juga nanti akan bisa bersamaan kan? Nah, itu juga perlu diimbau itu. Kembalinya juga begitu juga. Kembalinya kan tanggal 26, 27, 28 juga masuk kerja gitu ya, jam kerja. Itu juga dari perusahaan mungkin bisa ada toleransi untuk bisa membagi waktu kembali bagi pekerja-pekerja yang melakukan mudik gitu. Kan paling banyak kan pekerjanya. Sehingga bisa dibagi di 29, 30 sama 24, 25 itu bisa terbagi. Mudah-mudahan dua prediksi itu bisa terbagi mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ya, masyarakat harus melihat dan bisa membayangkan mana yang kira-kira akan ramai arus mudik dan arus balik nanti, dan hindarilah tanggal-tanggal itu. Mudah-mudahan ini terpecah. Ini imbauan lah pagi hari ini. Mas Joko, gini, hari ini Harian Kompas juga menurunkan headline lonjakan arus mudik Lebaran diantisipasi. Salah satunya yang kemudian menjadi perhatian adalah
harus tetap ada peningkatan layanan, kenyamanan, dan jaminan keamanan. Dari sisi ini, di titik mana biasanya, saya nggak bilang bahwa setiap tahun kita sudah ada terus perbaikan, mempertahankan apa yang sudah didapat begitu lancar dan cukup aman begitu. Tapi apa lagi yang bisa ditingkatkan dan nggak boleh lengah lagi dalam kaitan ini? Misalnya kita pernah bicara waktu itu mengenai rest area kan, Mas Joko, rest area ini. Tadi kita udah dengar dari Pak Hendro, rest area nanti akan semaksimal mungkin, ada waktunya diatur, nggak boleh lagi ada orang berhenti di bahu jalan, sedemikian rupa. Nah, ini pelan tapi pasti kan sudah mulai terjadi. Apalagi Mas Joko, sehingga layanan, kenyamanan, dan keamanan ini bisa tetap terjaga dan makin baik. Mas Joko? Ya, tentunya mengajak Pemda ya. Oh, Pemda. Nah, ini penting. Saya kemarin lihat di Jawa Tengah itu di jalan provinsi ada rest area yang cukup bagus. Artinya ini bisa alternatif lah bagi yang dari Jabodetabek ingin ke Magelang umpamanya ya. Itu nanti bisa keluar di tol Salatiga atau di Bawen. Nah, di situ tidak jauh nanti kalau dia lewat jalan nasionalnya, arteri nasionalnya itu padat, dia bisa lewat jalan provinsi. Nah, di Jawa Tengah itu beberapa jalan provinsi itu tersedia rest area. Itu bisa dimanfaatkan pada jalan jauh ya. Nah, semoga ini juga bisa dibuat di Jawa Barat. Saya tuh agak khawatir lah Jawa Barat ini. Perhatian transportasinya minim kok dibandingkan yang Jawa provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ya, ini mestinya jalan-jalan jangan mengandalkan nasional semua. Jadi jalan kabupaten, jalan provinsi ini juga dibenahi lah. Ya, ini penerangan jalannya, rambu penunjuk jalan itu penting sehingga bisa untuk 24 jam. Memang kalau ke Lampung ini Pak Hendro tahu lah segi keamanannya apa ya. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan untuk di sana sehingga yang mudik ke Lampung pun dia berani malam hari. Tapi tentunya perlu pengawasan juga. Tapi setidaknya ada peningkatan keamanan. Tapi kalau kenyamanan jelas tidak senyaman tidak mudik, itu harus kita beritahu. Yang penting selamat, itu yang penting. Amin. Kita lihat nanti angka keselamatan mudah-mudahan turun, itu yang menjadi perhatian sebenarnya. Makanya kita tuh mendorong adalah bagaimana mulai tahun ini pemerintah melarang anak-anak untuk dibawa ini pakai sepeda motor, melarang, jangan dihimbau lagi. Ya kalau sepeda motor ikhlas ya, tapi melarang mereka. Dan mudik menggunakan motor ini kan pemerintah sudah menggunakan kapal laut. Nah, ini kapal ini kami dapat informasi baru terisi 50% yang kapal laut, jadi masih kosong sebenarnya. Itu harus didorong lagi, makanya kami minta Kementerian Perhubungan mulai tahun ini ada survei terhadap pemudik. Ini belum pernah dilakukan, terutama pemudik gratis, sehingga kita akan tahu profil pemudik gratis itu seperti apa. Yang darat, yang kereta api, yang laut. Nah, dari itu nanti kebijakan bisa dibuat untuk tahun depan. Untuk berikutnya, kan di mana saja yang bisa nanti dimasuki sehingga bisa maksimal lah mudik gratis ini. Karena tahun lalu kami mencoba melihat ada informasi juga, ternyata tahun lalu 40 bis gratis tidak diberangkatkan. Karena apa? Ini yang mudik gratis daftar itu banyak, bisa banyak tempat. Nah, tahun ini mungkin tidak bisa lagi kan. Nah, apalagi nanti dia daftar, dia lihat ini perusahaan ini kasih bingkisannya lebih besar daripada perusahaan ini. Dia pindah gitu. Itu yang tahun lalu. Iya. Kata Pak Bakri kan tadi itu, mengatur kendaraannya gampang nih, orangnya yang susah. Apalagi maaf Pak Bakri ya, tahun ini kan tahun politik, itu pasti partai-partai mudik gratis tuh. Wah, itu yang harus bisa. Itu yang harus dihimbau itu supaya semua. Kok bayangin Pak, kalau seandainya ada 10 partai, satu partai nyiapin 100 lumayan itu. Momen ini harus dimanfaatkan. Yang jelas saya kalau ke Jambi itu bisa gratis sampai ke Merak itu Pak. Oh gitu ya. Sudah promosi Pak Bakri. Tadi ya, satu orang daftar dapat satu, jadi tidak boleh daftarnya double. Tergantung bonus ya Pak ya, tergantung bonus ya Pak ya. Ya kalau nanti tolnya sampai Jambi Pak, buatkan gitu Pak. Sebentar lagi Pak, Insya Allah Pak, Insya Allah. Kalau Jambi, tinggal Jambi aja yang belum lagi di Indonesia ini Pak. Ya, jadi mudik gratis gak hanya ke Jawa tapi ke Sumatera juga ya. Ampun Pak. Harus. Kita titipkan ini salah satunya sama Pak Bakri. Sedikit waktu saya terbatas, Pak Hendro, mungkin imbauan dan masukan-masukan tadi dari Mas Joko, mungkin ini akan menjadi upaya-upaya juga untuk perbaikan mudik tahun ini serta imbauannya. Silakan, Pak Hendro. Terima kasih Mas Bayu. Saya juga mengimbau yang
pertama nomor satu sampai katakan Pak Joko adalah masalah keselamatan, itu faktor yang paling utama. Ya. Dan kurangi menggunakan sepeda motor, karena sepeda motor bukan diciptakan untuk jarak jauh. Ya. Dan tapi tahun ini belum dilarang ya bawa anak-anak sebagai masukan dari Mas Joko tadi? Itu sebenarnya sudah dilarang. Oh, kita larang untuk menggunakan sepeda motor. Kami juga mengimbau juga Komisi Perlindungan Anak juga ikut aktif mengimbau untuk tidak dilakukan mudik dengan sepeda motor. Dan kita bersyukur tahun ini banyak sekali yang menyelenggarakan mudik gratis. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan maksimal. Ya. Gitu ya. Kalau toh harus terpaksa dengan sepeda motor, ya istirahat itu nomor satu, harus istirahat. Ya. Yang kedua juga untuk memperlancar juga bagi kendaraan-kendaraan yang dibatasi untuk beroperasi angkutan barang, tolong untuk menaati. Dan yang ketiga di jalur arteri ada pasar-pasar tumpah yang pada saat arus mudik mohon juga bisa pemerintah daerah bisa menertibkan itu sehingga semua berjalan dengan baik. Yang penting mudik aman dan berkesan. Iya. Amin. Mudah-mudahan upaya-upaya dan usaha-usaha kita bersama untuk menyelenggarakan arus mudik dan balik tahun ini yang sudah normal nih pasti akan lebih banyak, aman dan nyaman ini bisa terselenggara dengan baik. Bisa dengan koordinasi dan kerjasama kita. Pak Hendro, Mas Joko, Pak Bakri, terima kasih. Kita pasti ngobrol lagi nanti menjelang atau sesudah Komisi 5 nanti memantau situasi menjelang arus mudik. Terima kasih. Kita ketemu. Juga akan bahas di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda, Irianda Mardanus nanti akan menyampaikan informasi dan dialognya. Kami segera kembali.